Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Sampai di sini dulu, saudara-saudara. Saya hendak mulai dengan hard cases, kasus-kasus yang sulit. Yang pertama, kira-kira bulan lalu, mungkin bisa masuk ke slide berikut, saya menyaksikan sebuah film berjudul Still Alice. Ada yang sudah nonton? Belum ya kayaknya. Alice adalah seperti di gambar itu, nggak begitu kelihatan. Nanti Google sendiri gitu ya. Alice adalah profesor linguistik yang sukses, seorang akademisi yang terkenal. Suaminya juga profesor peneliti. Mereka punya 3 orang anak, yang satu sudah jadi lawyer, yang kedua dokter, yang ketiga bakal aktris. Jadi kita bisa imagine ini keluarga yang di atas rata-rata, ya, keluarga bahagia. Namun di usia 50 tahun, Ellie panggilannya, mengalami the early onset Alzheimer's atau younger Alzheimer's. Jenis Alzheimer's yang langka, saudara. Dan karena penyakit itu satu demi satu memorinya tanggal. Jangankan hasil riset, kata-katanya saja sudah hilang. Dia mulai lupa nama, dia mulai lupa istilah, dia mulai lupa kejadian, dia lupa diri, dan seterusnya. Dia berkata, "It feels like my brain is dying, and everything I have worked so hard for in my life is disappearing." Saudara bisa bayangkan orang yang hidupnya sangat mengandalkan intelek, akal, pada suatu hari harus mengalami kemerosotan begitu rupa sehingga memorinya hilang, tanggal satu demi satu, sampai betul-betul hun-hun. Saudara tahu ya, hun-hun. Meskipun ini film, saudara sekalian, tapi ini cerita diambil dari kenyataan sehari-hari. Dari kenyataan, ada 5% dari 5 juta lebih penderita Alzheimer's di United States adalah early onset type, itu younger type. Saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan, bagi Alice atau Alice yang lain, ya, apa arti kebangkitan Kristus? Yang kedua, saudara sekalian, belum lama di Facebook ada teman mengirim post sebuah video klip tentang butterfly child. Ada yang tahu nggak butterfly child? Okay. Nah, anak ini namanya Jonathan Peter, seorang Canadian, saudara, penggemar berat hoki, ya. Dia terkena suatu penyakit yang namanya epidermolysis bullosa atau EB singkatannya, suatu penyakit genetik yang menyebabkan kulitnya blister, fragile, mudah sekali terkelupas seperti sayap kupu-kupu, maka disebut butterfly child. Jadi sekujur tubuhnya harus dibungkus dengan perban, saudara sekalian. Dan setiap mandi harus dibuka satu demi satu. Saudara, ada gambarnya? Nggak kelihatan jelas ya. Silakan saudara Google sendiri nanti ya, lihat lebih jelas. Saudara lihat tangannya diperban, itu seluruh tubuhnya diperban sampai pada kakinya. Setiap mandi perban harus dibuka, selesai mandi perban harus dipasang lagi. Kalau tidak salah di dalam video klip tersebut, dia berkata bahwa proses ini harus berlangsung setiap kali mandi, barangkali setiap hari 3 jam, saudara. Dia harus tahan sakit.
Dibuka satu-satu gitu. Sudah dipasang juga sakitnya luar biasa. Menurut Toronto Star, ada 3.500 sampai 5.000 Canadians lahir dengan EB. Pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana kita menghibur para penderita EB dan keluarganya? Comfort seperti apa yang bisa kita tawarkan, berikan ke mereka? Setiap hari berjuta-juta orang menderita karena tragedi yang mereka tidak expect sama sekali. Berpuluh-puluh juta orang mengalami shock and grief. Kebanyakan memang tidak menjadi headlines di surat kabar atau masuk Facebook, but they are there. They are real, saudara sekalian. Shakespeare punya lines, punya bait-bait yang mengekspresikan pain and misery di dunia ini. Saya minta tolong. Bunyinya, it's new morning maksudnya, new widows howl, new orphans cry, new sorrows strike heaven on the face. Setiap pagi, selalu baru tiap pagi gitu ya kita nyanyinya ya. Every morning, every new morning, new widows meraung-raung, new orphans cry, menjerit, new sorrows strike heaven on the face. Setiap pagi yang baru, saudara sekalian, new sufferings. Siapa dapat tahan menyaksikannya? Manusia suffers and dies. Animals suffer. Sungai meluap tiba-tiba menelan sebuah desa. Gunung meletus. Tsunami. Gempa bumi. Kita sedang mengikuti ya. Nepal death toll-nya sudah mencapai 2.000 ke atas. Saya pernah membaca China pernah mengalami gempa bumi puluhan tahun yang lalu sampai memakan korban 200.000 jiwa. Setiap tahun ratusan ribu orang mati karena kelaparan. Belum kita tambah dengan accidents, kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan mobil, dan kecacatan. Saudara, saya juga sempat mendapat post mengenai generasi Orange Generation. Saudara pernah dengar itu? Generasi yang warnanya oranye, bukan saudara sekalian. Generasi Orange maksudnya adalah generasi yang terkena dampak Agent Orange. Itu adalah racun herbicide yang dipakai oleh United States 40 tahun lalu, menyemprot farm orang-orang Vietnam. Sehingga orang-orang yang somehow terkena dampaknya, anak-anaknya kemudian lahir crippled, deformed, ya, bentuknya nggak jelas wajahnya, hilang hidung, tangan nggak ada, kaki nggak ada. Ada gambarnya juga kalau nggak salah. Tapi sudah mungkin nggak bisa jelas ya. Anak-anak ini setiap hari hanya nongkrong, hanya lihat orang lewat lalu lalang, nggak bisa ngapa-ngapain. And on and on and on. Perang, genocide, dan seterusnya. Siapa yang tahan? Andaikan kita menyaksikan seluruh sakit derita dunia ini, kita pasti sudah kolaps. Kita tak bisa tahan melihat. Hanya Tuhan dapat tahan menyaksikan pemandangan yang horrific itu, saudara. Kita hanya menyaksikan sedikit dalam kurun waktu. Artinya kita mengalami past, present, and future. Kita masih bisa lupa, saudara sekalian, ya. Tetapi bagi Tuhan, segala sesuatu ada di present. Segala penderitaan selalu present di hadapan Tuhan. Bagi Dia tidak ada past, tidak ada future. Tahukah saudara sekalian betapa dalam duka hati Tuhan? Tidak ada satupun dari kita yang dapat memahami, apalagi berempati dengan Pencipta yang Maha Kasih, mencipta dengan kasih yang sempurna, harus menyaksikan buah karyanya sendiri perlahan-lahan binasa akibat dosa. But God is unstoppable. Our God is unstoppable. Bahkan dosa dan konsekuensinya yang paling buruk sekalipun tidak dapat menghalangi upaya penyelamatannya. Allah kita tidak kenal menyerah. Dari Genesis hingga Revelation,
kita dapat lihat how relentless our God is. Dan di sini saudara, dalam teks kita, kitab Wahyu, di akhir kitab Wahyu, kita menemukan the ultimate hope, pengharapan paling tinggi, sebuah dunia tanpa derita, tanpa sakit, every tear wiped from our eyes. Tiada yang lebih praktikal bagi penderita daripada hope. Suffering menjadi unbearable, tidak dapat ditanggung kalau pengharapan kita lenyap, kalau pengharapan kita longsor. Tahukah saudara kepada siapa Yohanes menulis kitab Wahyu ini? Ia menulis bagi orang-orang Kristen yang sedang sangat menderita. Mari saudara lihat ayat 4. Ia memberikan daftar penderitaan mereka di ayat 4. Dan ia menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia menulis bagi orang-orang yang mengalami kematian, saudara. Maut, duka cita, nyeri, sengsara. Kitab ini ditulis menjelang akhir abad pertama, ketika Kaisar Romawi yang bernama Domitian melancarkan persecution besar-besaran. Rumah orang Kristen direbut dan dijarah. Orang Kristen dilempar ke arena pertarungan untuk diadu dengan wild animals, menjadi tontonan publik yang saudara kenal dengan gladiator. Orang Kristen digantung dan dibakar hidup-hidup. Itulah yang pembaca Yohanes sedang hadapi. Lalu apa yang Yohanes berikan kepada mereka agar mereka bisa tetap kuat dan teguh menghadapi semua itu? Yohanes memberikan mereka the ultimate hope. Langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang akan datang. Did it work? Did it help? Orang hari ini sinis mendengar surga, right? Buat apa bicara surga kalau setiap hari yang kita hadapi adalah penderitaan yang begitu menyakitkan, begitu discouraging? Kenapa masih bicara surga? Tapi saudara sekalian, fakta mengatakan it worked. It worked. Kita tahu orang Kristen purga, ancient Christian, menghadapi suffering dengan tenang dan damai, peace and poise. Dan mereka bahkan menyanyi hymns ketika singa lapar mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Mereka mengampuni orang yang menganiaya dan akhirnya membunuh mereka. Sejarah membuktikan, makin dianiaya, makin dibunuh, makin berkembang gerakan Kristen. Seperti sebuah buku yang diberi judul, sebetulnya terjemahan ya, diberi judul semakin dibabat, semakin merambat. Bagus ya judulnya. Dibabat tetapi malah makin merambat. How come? Karena ketika unbelievers menyaksikan orang Kristen dying seperti itu, mereka berkata, orang-orang ini pasti punya sesuatu yang membuat mereka bisa dying seperti itu. And they want it, saudara-saudara. They desperately want it. Tahukah saudara apa itu? Di sini sekarang. Hope akan langit dan bumi baru. No more sin, no more death, no more tears, new body, tubuh yang baru yang tidak akan decay, tidak akan rusak lagi. New heaven and new earth, new relationship with God. Rasul Paulus berkata, suatu hari nanti kita akan melihat Dia face to face. Kita akan tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita akan enjoy Him with our brothers and sisters, with other saints, with our beloveds forever. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, saya ajak kita mari melihat Wahyu, teks kita, kitab Wahyu, agak ke belakang sedikit di pasal 20, 11, 15. Saudara membaca di sana, langit dan bumi yang lama akan pergi, itu di ayat 11, saudara. Langit dan bumi yang lama akan pergi, akan berlalu, akan passed away.
Lalu setelah itu disusul dengan final judgment. Baru setelah final judgment akan datang langit dan bumi yang baru. Ya, begitu ordernya, saudara. Yohanes dengan jelas di sini membuat pembedaan antara dua dunia, antara dua zaman, antara dua order of things. Zaman ini, zaman yang kita tinggali bersama, dan zaman yang akan datang. Langit bumi yang sekarang ini berada dalam kutuk dosa dan akan segera berlalu, segera passed away. Tapi yang kemudian, langit bumi yang baru, the new creation, bersifat kekal. New creation, langit bumi yang baru, bukanlah langit bumi yang sama, cuma masih baru begitu ya. Barangnya mah sama, cuma masih baru. Bukan itu, saudara sekalian. Langit bumi yang baru ini merupakan langit bumi yang berbeda. Yang sekarang kita miliki ini bersifat sementara dan menuju pada kebinasaan. Tapi langit bumi yang baru kekal dan tidak akan binasa. Seperti keadaan tubuh kita ini, saudara sekalian. Tubuh kita yang sekarang bersifat fana, temporary, dan menuju kebinasaan. Tapi tubuh kebangkitan kita nanti penuh kemuliaan. Tubuh yang dimiliki oleh Kristus yang sudah bangkit itu bersifat kekal dan tidak dapat binasa. Dan seperti Kristus yang bangkit, saudara sekalian, identitas personal kita juga tidak akan lenyap. Murid-murid masih bisa mengenali Yesus Kristus yang sudah bangkit. Begitu juga nanti dengan tubuh yang baru, dengan tubuh kemuliaan, identitas personal kita tetap bisa dikenali. Relasi kita dengan orang yang kita cintai, our beloved, yang di dalam Tuhan tidak pernah berakhir, saudara. Suatu hari kita akan berjumpa dengan mereka lagi di dunia yang baru. Begitu pula dengan langit dan bumi yang baru. Meskipun completely diperbaharui, renew, tapi pada saat yang sama masih mempertahankan continuity dengan langit dan bumi yang sekarang. Okay? Karena itu, jangan lagi saudara berpikir bahwa di surga nanti kita akan menjadi roh-roh bergentayangan. Ya, ada kuda unicorn yang terbang sana sini gitu ya. Jangan lagi saudara berpikir tidak ada floor ya, karena kan nggak perlu menginjak bumi, bergentayangan saja. Itu pemikiran atau itu ide, imajinasi yang keliru, yang tidak biblical. Sebaliknya kita akan spend eternity dengan tubuh kebangkitan yang penuh kemuliaan. Kita akan tinggal di langit bumi yang baru bersama dengan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Wahyu 21 juga saudara bisa melihat indikasi adanya major difference antara bumi yang sekarang yang kita tinggali dengan bumi yang akan datang. Mari saudara lihat Alkitab. Wahyu 21 ayat 1. Apa yang saudara notice di sana di ayat 21? Yang sekarang ada, tetapi yang nanti tidak akan ada lagi. Apa yang saudara lihat di sana? Hah? Yang tidak akan ada lagi apa saudara? Laut tidak ada lagi, right? Hah? Para penggemar laut pasti kecewa, right? Tapi jangan saudara kecewa, karena laut di sini ada maksudnya. Seluruh kitab Wahyu ketika berbicara mengenai laut selalu melihat laut secara negatif. Laut dipandang sebagai residence of the dragon, tempat tinggal naga atau Satan. Laut adalah tempat tinggal orang-orang mati. Laut adalah pusat commerce yang dikuasai oleh para kafir, bangsa-bangsa pagan, Babilonia, Great Babylon. Semua di laut. Laut adalah hunian badai, hunian angin ribut. Di laut dingin, di laut gelap dan menakutkan. Itu gambaran laut bagi para pembaca mula-mula. Maka syukur saudara sekalian tidak ada lagi laut di langit bumi yang baru. Bukannya Tuhan benci pada laut dan segala isinya, tetapi maksudnya adalah di langit dan bumi yang baru
Tidak akan ada lagi tempat bagi setan. Tidak ada lagi tempat bagi orang mati. Tidak ada lagi tempat bagi bangsa-bangsa kafir, pagan. Tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, dan seterusnya. Karena Allah akan tinggal bersama dengan umatnya. Tinggal sepenuh-penuhnya, saudara sekalian. Kita akan mengalami Sabbath rest. Bukan berarti saudara akan rest terus-menerus tidur nggak bangun-bangun. Bukan, saudara sekalian. Sabbath rest berarti kalaupun saudara harus bekerja, dan saya percaya saudara akan bekerja di langit dan bumi yang baru. Saudara akan bekerja dengan restful. Saudara akan bisa menikmati hasil kerja saudara. Saudara tidak perlu takut apa kata orang, approval manusia. Saudara tidak perlu takut lagi saudara mengalami kegagalan. Karena Tuhan akan memberkati setiap usaha saudara. Dan saudara akan dengan tenang mempersembahkan segala yang saudara hasilkan dari pekerjaan kepada Tuhan. Sabbath rest. Kita akan mengalaminya. Tuhan sendiri, baca baik-baik, yang menghapus air mata kita bukan saudara atau our beloved, bukan. Yang akan menghapus air mata kita adalah Tuhan kita sendiri. Dia akan hapus air mata kita. Dan di ayat 5, saudara, firman-Nya berkata, segala perkataan ini tepat dan benar. Apa maksudnya? Sampai perlu ditekankan segala perkataan ini tepat dan benar. Maksudnya Tuhan mau agar kita membaca ini baik-baik dan dikuatkan olehnya. Dia mau kita memiliki assurance, jaminan yang kuat. No matter how much evil and suffering we see now, He will make all things good. This is our hope, saudara sekalian. Our living hope. Manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Karena kita adalah hope-shaped creature. Bagaimana kita hidup sekarang is completely controlled by what we believe about our future. Completely. Nah, di dalam kelas suffering, saya sempat mengambil sebuah course, judulnya Suffering and Spirituality. Saya berkesempatan membaca ulang buku-buku Holocaust. Salah satunya Night by Elie Wiesel. Salah duanya Man's Search for Meaning, Man's Search for Meaning, itu oleh Viktor Frankl. Saudara sekalian, saya fokus kepada yang terakhir, Frankl. Di dalam kamp konsentrasi, Frankl menemukan dua macam prisoner. Dia adalah seorang psikiatris, ya, non-Christian, dia seorang Yahudi. Namun dia mengamati dan hasil dari kamp konsentrasi dia membuat buku dan menjadi terkenal. Oke. Nah, di dalam kamp konsentrasi dia menemukan ada dua macam prisoner, ada dua macam orang. Yang pertama adalah prisoner yang percaya orang-orang yang dicintainya, istri dan anaknya telah tiada. Itu macam yang pertama. Ya. Gak ada lagi. Sudah diambil, sudah dibunuh, sudah tidak ada lagi. Dan tidak ada orang yang menantikan mereka lagi, gitu ya. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua, sebaliknya saudara, yaitu prisoner yang percaya bahwa orang-orang yang dicintainya masih hidup dan menantikan dia pulang, menantikan dia untuk bisa reuni. Nah, saudara, Frankl kemudian berkata, prisoner yang pertama melihat perjuangan hidup tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi gunanya. Dia menjadi putus asa. Dan apa yang terjadi? Ini kalimatnya dia sendiri, saudara. They might one day be seen smoking the cigarette butt, puntung rokok yang sudah mereka kumpulin sendiri, ya. They have been hoarding while lying in their faces on the bunk, not intending to get up again, consuming their last pleasure while resigned to dying. Jadi suatu hari mereka akan hanya tidur-tiduran di atas banknya mereka sambil menghirup rokok mereka yang sudah sebetulnya tinggal puntung saja, sambil pup di tempat di banknya, dan mereka tidak bersihkan sama sekali, tidur hanya tergeletak di sana menantikan dirinya mati. Itu macam yang pertama, saudara. Hasilnya jadi seperti itu.
Mereka nggak mau lagi bangkit. Macam yang kedua akan endure katanya, akan stay strong sampai akhirnya bebas. Dia berkata begini saudara, a man, dengarkan baik-baik, who becomes conscious of the responsibility he bears toward a human being who affectionately waits for him, or to an unfinished work, atau masih memikirkan ada project, ada pekerjaan yang belum selesai, ada tujuan yang saya mau capai. Nah, orang-orang seperti ini will never be able to throw away his life. He knows the why for his existence and will be able to bear almost anyhow. Bagus kalimatnya saudara, kalimat terakhir ini. He who knows the why for his existence will be able to bear almost anyhow. Dan selama di kamp konsentrasi, Frankl sendiri selalu, walaupun istrinya secara fisikal tidak ada di sana, tapi selalu dia memikirkan istrinya, wajah istrinya. Bahkan dia bisa membayangkan mendengar suara istrinya sendiri, tertawa istrinya, melihat senyum istrinya, tatapan istrinya. Dan itu memberikan dia hope sampai dia berhasil keluar. Saudara, saya minta perhatikan. Dua prisoners ini berada di dalam circumstances yang sama, di kamp konsentrasi. Tapi keduanya berespon secara completely different. Right? Beda sekali. Apa yang membedakan, saudara? Yang membedakan adalah mindset. Yang membedakan adalah visi masa depannya. Karena visi masa depan menentukan bagaimana kita handle masa kini kita. Yohanes tahu ini, saudara sekalian. Dia nggak pernah belajar logoterapi dari Viktor Frankl, tapi dia sudah tahu ini. Malah Viktor Frankl yang barangkali belajar dari Yohanes. Yohanes tahu bahwa umat Tuhan memerlukan pada masa-masa seperti ini hope yang ultimate. Bukan angan-angan, saudara, atau daydreaming, bukan, tetapi hope yang berdasar, one firm foundation. Hope yang berdasar pada firman, pada janji Tuhan yang pasti terjadi. Apakah saudara percaya ketika saudara mati, saudara akan membusuk and that's it? Bahwa bahagia hanya bisa saudara peroleh di dunia ini, yang saudara lihat ini, yang saudara tinggal ini? Apakah saudara percaya bahwa segalanya akan berlalu dan tidak seorang pun akan mengingat apapun yang pernah saudara lakukan? Kalau ya, jawab saudara, maka Imagine There's No Heaven is your song. Imagine there's no heaven, ya. That's your song. Tetapi ada cara lain melihat masa depan. Apakah saudara percaya akan langit dan bumi yang baru? Apakah saudara percaya akan hari penghakiman ketika segala kejahatan dan injustice akan diadili oleh Tuhan? Apakah saudara percaya saudara sedang menuju masa depan yang penuh sukacita, di mana tidak ada lagi tangis dan air mata? Kalau saudara menjawab iya, maka saudara akan tetap hopeful no matter what happens in your life. Dua cara melihat ini berbeda sama sekali. Bagaimana saudara akan handle kedukaan saudara? Bagaimana saudara akan handle cancer saudara? Bagaimana saudara akan handle kegagalan saudara? Unemployment saudara? Aging saudara? Amatlah tergantung dari masa depan mana yang saudara percaya. Seorang African American scholar bernama Howard Thurman, slide berikutnya, memberikan lecture di Harvard University tentang arti Negro spiritual. Nah, ada orang mengkritik lagu-lagu Negro spiritual bahwa they are too otherworldly, terlalu mengawang-awang gitu, gak realistik, di dunia yang lain, di dunia sana gitu, otherworldly. Nah, memang betul saudara, lagu-lagu Negro spiritual penuh dengan referensi surga dan hari penghakiman, mahkota kemenangan, tahta surgawi, jubah suci yang akan kita kenakan kelak. Banyak referensi ke sana. Dan kritik kemudian
berkata budak-budak African American tidak perlu itu. Diskurs mengenai surga hanya akan membuat mereka menyerah, berhenti berjuang. Itu kritik yang disampaikan, saudara. Lalu Thurman menjawab dengan tenang, tapi fakta berkata sebaliknya. Nah, saya minta saudara perhatikan quote yang saya ambil dari lecture-nya, saudara. Tidak langsung dari lecture-nya, tapi dari buku yang mengutip lecture-nya. Dia mengatakan begini, saudara. The facts make clear that this sung faith, iman yang dinyanyikan, ya, Negro spiritual song, right, did serve to deepen the capacity of endurance and the absorption of suffering. Faktanya jelas sekali bahwa iman mereka sesungguhnya melayani, malah memperdalam kapasitas mereka untuk endure, untuk bertahan, untuk berjuang dan menyerap suffering, absorb suffering. It taught the people, next. It taught a people how to ride high in life, mengajarkan orang untuk naik di dalam hidup ini, to look squarely, naik saudara ke atas untuk melihat in the face those facts that argue most dramatically against all hope. Segala fakta yang melawan pengharapan yang ada pada mereka. And to use those facts, memakai fakta tersebut sebagai raw material. Untuk apa, saudara? Material out of which they fashion hope. Malah menjadi raw material untuk mereka membuat hope, fashion hope. That the environment with all its cruelty could not crush. Gak bisa hancurkan lagi. Pengharapan yang begitu kuat. Dan yang terakhir, saudara, yang mengatakan this enabled them to reject annihilation and to affirm a terrible right to live. Mereka berhak untuk tetap hidup oleh karena hope yang ada pada mereka. Thurman argues, saudara sekalian, bahwa budak-budak itu percaya pada iman Kristen. Budak-budak itu tahu langit dan bumi yang baru. Mereka tahu penghakiman terakhir akan terjadi. Mereka tahu bahwa suatu hari segala desire, segala kerinduan hati mereka akan terpenuhi. Dan tidak satu pun pelaku kejahatan akan dibiarkan pergi tanpa diadili. Dan itulah hope yang ultimate. Tidak ada aniaya seberat apapun dapat merenggut hope dari hati mereka. Kenapa? Karena hope mereka tidak dilabuhkan pada masa kini dan di sini. Hope mereka dilabuhkan pada dunia yang baru yang akan datang. Saya yakin tidak ada dari kita hari ini yang hadir di sini akan dilempar ke dalam arena gladiator untuk dikoyak oleh singa yang lapar. Saya juga yakin bahwa tidak ada dari kita yang hadir di sini akan diculik dan dijadikan budak di negeri yang lain. Kita punya sesuatu yang membuat kita down, membuat kita discouraged. Tapi tidak seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen purba atau bahkan budak-budak African American. Jikalau hope yang agung ini yang saudara dengar dapat menolong mereka menghadapi problems mereka, tidakkah seharusnya lebih lagi bagi kita dalam circumstances yang kita hadapi sekarang ini? Seorang pendeta bernama Donald Gray Barnhouse, dia pastor di the 10th Presbyterian Church. Sama-sama start with T. The 10th Presbyterian Church di Philadelphia. Pendeta ini kehilangan istrinya sejak putrinya, ketika putrinya masih kecil sekali. Nah, selesai funeral service, ketika mereka mau pulang, Pendeta Donald berpikir keras bagaimana dia bisa menghibur putrinya, kehilangan mamanya di usia semuda itu. Maka di tengah jalan, saudara, dia lagi pikir-pikir, ya bawa mobil, pikir keras, bergumul, berdoa, bawa mobil. Di tengah jalan, saudara sekalian, sebuah truk besar sekali tiba-tiba memotong mereka, melewati mereka. Boom! Sampai bayang-bayangnya itu melewati mobil mereka, bayang-bayangnya aja, saudara. Gitu ya. Tapi menakutkan ya. Sehingga pendeta Barnhouse ini
meminggir, saudara, pull over. Tapi justru pada saat itu dia mendapatkan inspirasi. Dan dia meminggir, saudara, dia berkata kepada anaknya, "Honey, would you rather be run over by a truck or by its shadow?" Itu pertanyaannya, saudara. Kamu memilih mana, dilewatin oleh truk beneran atau dilewati hanya oleh bayang-bayangnya? Lalu putrinya menjawab, "Well, of course, Dad, we'd much rather be run over by the shadow. That cannot hurt us at all." Gitu ya. Lalu pendeta Barnhouse berkata, "Right, that's right. If the truck doesn't hit you, but only its shadow, then you are fine. Well, it was only the shadow of death that went over your mother. She's actually alive, more alive than we are. And that's because 2,000 years ago, the real truck of death hit Jesus Christ. And because death crushed Jesus, and we believe in Him, now, the only thing that can come over us is the shadow of death. Just a shadow of death. And the shadow of death is what our entrance into glory." Bagus ya? Dia meyakinkan anaknya, dia menguatkan dan menghibur. Jikalau kita di dalam Kristus dan Kristus tidak diam di dalam kita, tinggal di dalam kita, maka even the worst things will turn into the best things, and the greatest are yet to come. Paulus sering berkata, think about it. Saya kira saking seringnya mungkin sesekali dia sempat gergetan. Think about it, jemaat Tuhan. Jangan cuma dengerin aja. Think about it every day. Reckon. Dia memakai term accounting sebetulnya. Reckoning, reckon it, artinya perhitungkan secara matang, perhitungkan secara akurat. Jangan cuma mengira-ngira. Saudara kalau jadi accountant kerja ngira-ngira, kira-kira ini 300 gitu ya. Bangkrut itu company, right? Accounting harus akurat. Maka Paulus juga memakai istilah itu, reckon it, think about it. Pikirkan dengan baik. Karena kekuatan, comfort, peace tidak datang lewat traveling, tidak datang lewat shopping, tetapi datang lewat reckoning, thinking it out, disiplin berpikir, mental disiplin, pikirkan kemuliaan yang akan datang, sampai the joy begins to break in on you. Sampai sukacita itu mulai betul-betul menembus masuk ke dalam hati. Saudara sekalian, Jonathan Edwards, seorang reform theologian, seorang revivalist, sejak muda mendisiplin pikirannya untuk merenungkan surga. Di salah satu sermonnya, saudara, yang dia tulis ketika dia berumur 18 tahun, masih muda benar ya. Dia berkata, coba lihat slide berikutnya. For Christians, ini hanya outline, saudara. Ya, saya kutipkan. Bagi orang Kristen, their bad things will work out for good. Itu bisa refer ke Roma pasal 8. Their good things. Yang dimaksud dengan good things adalah adoption into God's family, justification in His sight, union with Christ, cannot be taken away. Saudara bisa lihat itu di Efesus pasal 1. Dan yang ketiga, yang terakhir, their best things. Apa yang dimaksud dengan best things? Yaitu life in heaven, new heaven, and new earth, resurrection, tubuh kebangkitan, are yet to come. Ya. Their bad things will work out for good. Hal-hal yang buruk akan menjadi kebaikan. Their good things tidak akan diambil. Yang baik-baik tidak akan diambil dari kita. Dan yang terbaik, their best things are yet to come. Pikirkanlah semua itu, saudara-saudara. Pikirkanlah everything, segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan, yang telah tersedia di surga bagi kita. Pikirkan. Jangan pikirin yang gak ada. Pikirin yang sudah ada, yang lebih dari segala yang saudara anggap sudah gak ada dari hidup saudara.
jauh melimpah. Nah, saudara, sebagai bagian terakhir dari khotbah saya, hope tidak hanya memampukan kita bertahan sampai akhir. Hope juga membebaskan kita untuk mencinta hingga akhir. Next slide. John Piper dalam salah satu khotbahnya, dia berkata, the person who knows that his destiny is glorious. Orang yang tahu akhir hidupnya adalah glorious, sesuatu yang penuh kemuliaan, and certain, will be free to live the most radical life of love and sacrifice here on earth. Mencintai hingga akhir dengan sacrificial and radical love. Saudara sekalian, sebuah ilustrasi. Jika orang terjun dari airplane tanpa parasut, dan saudara yang ada di airplane juga tidak punya parasut, ya, sama-sama saudara nggak punya parasut, maka saran saya adalah sebaiknya saudara jangan ikut terjun, biar aja dia terjun sendiri. Karena percuma saudara terjun, benar nggak? Saudara nggak bisa tolong dia. It won't do any good. 2 orang mati nggak lebih baik dari 1 orang. Tapi ceritanya berbeda. Kalau saudara punya parasut, dia mungkin terjun lupa pakai parasut. Dia kira dia bawa parasut, tahu-tahu lupa nggak bawa parasut. Tahu-taunya ada sama saudara parasutnya, begitu ya. Nah, kalau parasut saudara punya, saudara bisa tolong dia. Saudara boleh terjun, dia turun, saudara juga turun. Saudara pakai gaya peluru gitu, no kick, sehingga saudara bisa cepat sekali menjangkau dia. Tangkap dia, lalu tarik itu cordnya, terbuka, sehingga saudara bisa tolong dia sampai di darat dengan selamat, happy ending. Nah, maka Piper melanjutkan begini, saudara. It is the hope of safety in the end that releases radical sacrificial love now. Kalau saudara punya itu, punya safety in the end, maka saudara akan berani bayar harga di dalam pelayanan saudara. Saudara akan berani berkorban, menyatakan kasih yang radikal. Paulus berkata di dalam Kolose pasal 1 ayat 45 kepada jemaat Kolose, dia berkata begini, saudara. We have heard the love you have for all the saints. Kami sudah dengar the love you have for all the saints because of the hope laid up for you in heaven. Kok orang-orang Kolose, orang-orang Kristen Kolose bisa begitu radikal di dalam mengasihi all the saints? Semata-mata karena ada hope laid up for you in heaven. Itu yang Paulus katakan. Karena ada pengharapan di sana. Nah, saudara sekalian, pada suatu hari nanti, atau saudara pernah, atau sedang, I don't know, saudara akan ditanya pertanggungjawaban pengharapan yang saudara punya. Saudara harus berikan. Saudara harus mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada saudara. Jadi orang bertanya, kok kamu bisa begitu ya? Kok kamu bisa secara radikal menyatakan kasih? Maka kita pakai ilustrasi tadi, saudara sekalian. Mereka melihat saudara terjun bebas dari airplane untuk menyelamatkan orang lain. Dan orang bertanya kepada saudara, mengapa saudara willing melakukannya? Kok kamu begitu radikal? Kok kamu begitu berani bayar harga untuk menolong orang yang bahkan kamu tidak begitu kenal? Maka saudara akan menjawab, karena saya punya parasut yang disebut the hope of new heaven and new earth. Amin. Mari saudara sekalian,